Pemirsa, rangkaian bencana alam yang terjadi pada awal tahun 2024 mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya upaya mitigasi dilakukan sedini mungkin dengan tujuan supaya dapat mengurangi dampak dari bencana tersebut. Lalu, hal apa sajakah yang dapat kita lakukan dan pihak mana sajakah yang dapat terlibat dalam upaya mitigasi ini? Rekan saya, Frida Estining Rahayu akan memberikan ulasannya untuk Anda. Silahkan Frida. Terima kasih Dinda. Pemirsa, belum genap selama 1 tahun kita menjalani tahun 2024, namun rentetan bencana alam yang telah terjadi di berbagai daerah di tanah air, bahkan pada waktu yang berdekatan tentunya mendukakan hati kita semua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pun telah mencatat sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 26 April 2024 telah terjadi setidaknya 512 bencana alam, di mana 5 yang terbanyak ialah tanah longsor dengan 189 kejadian, kemudian banjir dengan 161 kejadian, disusul dengan angin puting beliung, banjir dan tanah longsor, serta kebakaran lahan dan hutan. Akibat dari bencana alam yang telah terjadi sejak 1 Januari hingga 26 April 2024 ini, setidaknya mencatatkan bahwa terdapat 20 korban jiwa meninggal dunia, 40 orang korban luka-luka mulai dari luka ringan hingga luka berat, serta lebih dari 80 orang terdampak dan harus mengungsi. Bencana alam ini terjadi tidak hanya di satu wilayah atau satu pulau yang sama, namun di berbagai daerah dalam rentang waktu yang berdekatan pula. Kami pun telah merangkum beberapa di antaranya ialah yang terjadi di Kabupaten Demak, yaitu banjir. Kemudian ada banjir bandang di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kemudian ada banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Badung dan Sumedang. Ini merupakan sebagian dari banyaknya bencana alam yang telah terjadi di awal tahun 2024 ini. Bencana alam ini memang terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita semua. Mantan Kepala BNPB Doni Monardo juga mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa ada konsep yang bisa kita lakukan untuk memitigasi ataupun melakukan penanganan terhadap bencana. Mitigasi bencana sendiri, seperti yang sudah kita ketahui, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun menyadarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman bencana tersebut. Bencana alam yang telah terjadi tentunya sangat merugikan kita semua, bahkan menimbulkan dampak seperti rusaknya infrastruktur dan rumah tinggal warga, putusnya akses air bersih dan listrik, bahkan hal ini sangat menyulitkan apabila sudah muncul wabah penyakit di tempat pengungsian. Mantan Kepala BNPB, Doni Monardo, dalam berbagai kesempatan sempat menyuarakan tentang pentingnya konsep kerjasama pentahelix untuk mengurangi dampak bencana alam, di mana titik beratnya ialah pada kolaborasi pihak-pihak yang terkait. Di sini kami mengutip pernyataan dari Doni Monardo yang mengatakan bahwa untuk mengurangi dampak dari bencana alam dapat dimulai dengan dilakukannya mitigasi bencana, di mana konsep kerjasama pentahelix ini melibatkan 5 pihak, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi. Konsep pentahelix yang dimaksud oleh Doni Monardo ini merupakan konsep dalam menanggulangi bencana dan juga sekaligus menegaskan bahwa bencana alam tersebut menjadi urusan bersama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, media, bahkan juga akademisi. Semuanya memiliki peran yang sangat krusial. Pemerintah dan lembaga bisa mengambil andil dengan memastikan bahwa telah memiliki SOP untuk menghadapi situasi bencana yang telah terjadi dan memastikan bahwa SOP tersebut telah dijalankan. Kemudian, dari pihak akademisi atau peneliti bisa melakukan kajian saintifik atau memberikan rekomendasi dalam melakukan pengurangan risiko bencana melalui sejumlah seminar. Sedangkan untuk media dapat mengambil peran dengan melakukan edukasi masyarakat terkait informasi kebencanaan. Lantas, upaya apa saja sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk dapat melakukan mitigasi bencana? Tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi suatu bencana ialah kita harus siap siaga. Mengapa? Karena dengan siap siaga ini menjadi kunci dari keselamatan untuk menghadapi bencana alam. Dan juga tentu saja, mitigasi bencana ini tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi mitigasi bencana harus dilakukan oleh semua pihak. Pemirsa, dengan kita menjalankan langkah-langkah mitigasi bencana alam ini, niscaya akan membentuk masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Untuk menutup pemaparan pada siang ini, ada tips dari BNPB yang bisa kita praktekkan bersama-sama guna menghadapi potensi bencana alam yang mengintai kapan saja. Tips tersebut ialah untuk menyiapkan tas siaga bencana.
di mana tas siaga bencana ini berguna ketika kita menghadapi bencana alam, yaitu untuk bertahan ketika menunggu bantuan datang, dan juga ketika melakukan evakuasi menuju ke tempat yang lebih aman. Pemirsa dapat menyiapkan tas siaga bencana tersebut. Isinya apa saja? Isinya mulai dari makanan ringan yang tahan lama, seperti biskuit. Kemudian ada pakaian untuk 3 hari, surat-surat penting, kotak P3K yang berisi obat-obatan pribadi, dan air minum minimal untuk 3 hari. Kebutuhan lainnya yaitu untuk perlengkapan mandi dan juga peluit. Untuk apa peluit ini? Peluit ini digunakan ketika keadaan darurat untuk meminta bantuan, ketika kita tidak mampu untuk berteriak. Kemudian untuk uang tunai, alat bantu penerangan, dan juga tidak lupa ialah ponsel serta chargernya, serta kontak-kontak penting yang dapat kita hubungi. Jadi pemirsa, benang merah dari pemaparan kali ini ialah kesiapsiagaan dan kolaborasi dalam menanggulangi dampak bencana menjadi kunci untuk memberikan hasil maksimal untuk menghadapi bencana alam. Demikian Dinda, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Frida Yeseni Rahayu atas pemaparannya. Sekian berita bencana hari ini.